بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Umu dalam pembelajaran biologi. Hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Apa saja yang akan kita pelajari dalam ekosistem? Yang pertama adalah komponen ekosistem. Kemudian aliran energi dalam ekosistem, daur biogeokimia, dan interaksi dalam ekosistem dan suksesi ekologi. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Ekosistem dapat dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama adalah komponen abiotik. Komponen abiotik yang menyusun ekosistem terdiri atas suhu, cahaya, air, kelembaban, udara, garam-garam mineral, dan tanah. Sedangkan komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, detrivivor, dan dekomposer. Apa itu produsen? Organisme yang dapat menangkap energi untuk menghasilkan bahan makanan berupa zat organik yang bersifat autotrof. Produsen dapat dibedakan menjadi organisme kemoautotrof dan fotoautotrof. Produsen terdiri dari tumbuhan-tumbuhan hijau yang dapat berfotosintesis. Selanjutnya adalah konsumen. Organisme yang mendapatkan makanan dengan memakan organisme yang lain. Dibedakan menjadi 3, herbivor, contohnya kambing, karnivor, contohnya harimau, dan omnivor, contohnya adalah tikus. Selanjutnya ada detritivor, organisme pemakan sisa organisme atau bangkai, contohnya cacing tanah. Terakhir, dekomposer, yaitu organisme yang melakukan perombakan bahan organik menjadi bahan-bahan anorganik, contohnya bakteri dan jamur. Ekosistem memiliki aliran energi. Yang pertama adalah rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan dalam ekosistem. Alur makanan mengikuti tingkat trofit, yaitu dari produsen ke konsumen primer, kemudian konsumen sekunder, kemudian ke konsumen tersier, dan terakhir di pengurai atau dekomposer. Nah, ini merupakan contoh dari rantai makanan pada ekosistem darat dan ekosistem laut. Produsen menghasilkan energi, kemudian produsen dimakan oleh konsumen primer, kemudian konsumen sekunder, dan dekomposer. Yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Rantai-rantai makanan yang saling tumpang tindih di dalam ekosistem. Jaring-jaring ini terdiri dari beberapa macam atau kumpulan dari rantai-rantai makanan. Nah, ini adalah jaring-jaring makanan. Terlihat lebih kompleks dan lebih rumit dibandingkan dengan rantai makanan.
Selanjutnya adalah piramida ekologi. Susunan keseluruhan tingkat trofik dalam ekosistem. Piramida ekologi dibedakan menjadi piramida energi atau produktivitas, piramida biomasa, dan piramida jumlah. Piramida yang paling akurat pengukurannya adalah piramida energi dalam ekosistem yang seimbang atau stabil. Semakin tinggi tingkat tropik, semakin kecil ukurannya atau piramidanya akan mengerucut. Ini contohnya piramida ekologi. Semakin ke atas, dia akan semakin mengerucut. Sama halnya dengan ekosistem yang ada di dalam air laut. Selanjutnya adalah produktivitas ekologi. Terdiri dari produktivitas primer, yaitu jumlah energi cahaya yang diubah menjadi energi kimia oleh organisme autotrof dalam proses fotosintesis selama periode tertentu. Yang kedua, produktivitas primer kotor adalah total produktivitas primer. Sedangkan produktivitas primer bersih adalah total produktivitas primer dikurangi energi yang digunakan untuk respirasi atau RS. Terakhir, produktivitas sekunder merupakan laju perubahan energi kimia makanan yang dimakan organisme heterotrof menjadi biomasa. Sekian penjelasan Umu kali ini, semoga dapat dimengerti. Jangan lupa mengerjakan feedback yang akan Umu berikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kita tutup bersama-sama dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.